Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Agus Maulana, reporter liputan 4 TV. Saat ini saya berada di Kecamatan Marsaung, Kabupaten Kaur. Itu tepatnya di sini dulu pernah dijadikan markas gerilya pahlawan nasional, yaitu Jenderal Akagani. Di sini ada prestasi yang mengatakan markas ini dibangun pada tahun 1948. Secara sederhana, berbentuk rumah yang di sekelilingnya dibangun barak-barak prajurit. Di bawah komando Gubernur Militer Adnan Kapau Agagani. Rumah ini menjadi saksi dikukuhkannya Presiden Bengkulu yang pertama warga Kaur, yaitu Tuan Rajaman dari Desa Pulau Panggung, Padang Guci, Kabupaten Kaur. Jenderal Akagani ini di zaman setelah revolusi tahun 48 tahun 49 yang saya ketahui dari sejarah, beliau merupakan gubernur militer Sumatera Selatan, ya, Subaksel pada saat itu. Dan rumah yang ini dulu dijadikan markas gerilya pahlawan pada saat itu. Baiklah, saya akan mewawancarai salah satu warga yang mengamati sejarah di Kecamatan Marsaung ini. Ikuti wawancara saya bersama beliau. Selamat siang Pak Januar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita wawancara dengan Pak Januar ini. Kalau tadi kita bertanya tentang tahanan Belanda yang ada di desa apa tadi Pak? Pulau Bandung. Dan ini juga di sini juga ada peninggalan rumah gerilya, ya, markas gerilya daripada Jenderal Akagani yang dikenal sebagai pahlawan nasional yang diangkat pada masa Presiden SBY tahun 2007. Kalau boleh tahu mungkin bisa menjelaskan Pak Januar sedikit tentang Jenderal Akagani dengan markasnya gerilya ini. Silakan Pak Januar. Oh ya, terima kasih. Di sini saya kelahiran dari Bukit Kemuning, Lampung Utara. Masuk ke daerah ini tahun 1991. Dan di sini dulu saya mendapatkan ada beberapa hal, suatu peninggalan sejarah yang menurut saya adalah suatu keistimewaan bagi daerah kami sini. Yang pertama, di sini ada peninggalan pemerintahan Belanda, yaitu Jil dan Sangrahan, itu adanya di Desa Pulau Panggung. Tadi kami sudah ke sana bersama wartawan. Dan sekarang kami sedang mengangkat peninggalan sejarah daripada militer negara Republik Indonesia pada masa revolusi. Jadi di sini ini bangunan yang tempo hari pernah menjadi markas besar dari Gubernur Jenderal Militer Bapak Adnan Kapau Akagani, yang dulu beliau bergerilya berpindah-pindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dan kebetulan beliau berada di sini sekitar tahun 1948. Jadi dengan peninggalan sejarah ini kami sebagai masyarakat merasa sangat bangga bahwasanya walau sekecil apapun bahwasanya daerah ini mempunyai sumbangsih terhadap jalannya pemerintahan dan militer yang ada di negara Republik Indonesia ini, terutama di zaman revolusi. Jadi bangunan yang pernah dijadikan rumah gerilya, ya, markas gerilya para pejuang pada saat itu, mungkin bisa ditunjukkan fondasi atau bekasnya mungkin Pak. Oh ya, silakan ini Pak.
Oh ini Ini tangganya, ini tangganya. ini terbuat dari semen zaman Belanda. Oh, Ini terbuat dari semen dari zaman Belanda, tapi masih sampai dengan sekarang masih ada, tetapi karena tidak dibangun maka keadaannya tetap terbengkalai seperti ini. Hanya oleh yang punya pekarangan dijadikan tempat tanam sayur-sayuran dan pekarangan perumahan. sudah itu pondasi rumahnya bagaimana? Kemudian tempo hari ada tiang. Oh ini bekas, Tiang. berarti ini tangga naik ya? Ini tinggal tangga naik ini. Dari Tangga naik. tahun 48 masih utuh ya? Ya masih utuh. Oh iya. Dan iya. ini ada beberapa tiang yang sudah rubuh Oh rubah tuh rumahnya. makan zaman. Dan ini yang tiang masih utuh. Yang bangunan rumah yang cukup besar di sini dulu. Jadi pondasi rumah ini langsung dari beton ya pada saat tahun 48 ya Pak? Iya dari Januar? beton langsung ini. Kuat ya? Ini kuat sekali nih. Masih sangat kuat. Oh, kuat Kemudian bangunan ini dulu dijadikan markas besar, bangunan besar. Dan rumah ini dulu adalah rumah keturunan Puyang Ratu. Puyang Ratu, dan sekarang masih tetap menjadi milik keturunan Puyang Ratu sekali. yang pada waktu itu semacam kepala daerah lah kalau di zaman sekarang. Jadi Oh berarti, dari mana-mana orang itu datang kepada kepala daerah tempat. oh jadi rumah ini masih punya keluarga Puyang Ratu, dipergunakan untuk markas gerilya Ya, Bapak Jenderal Akagani untuk pada Ya. saat itu. jadi Sampai ke belakang sana ya rumahnya. betul. Berarti luas rumah ini Pak Luas. Pak Januar ya. Boleh kita lihatkan ke pemirsa bahwa ini beliau merupakan salah satu ya di kecamatan memperhatikan sejarah-sejarah yang ada di Kecamatan Mersau Januar, sedang memperlihatkan pondasi rumah yang masih utuh. Jadi kalau di zaman waktu itu Hmm? untuk ukuran rumah yang seperti ini, daerah masih sepi, Hmm? masih cukup terpencil, maka ini sudah merupakan suatu keistimewaan. Sudah sangat besar, ini dikatakan semacam balai lah gitu. Ya, luas ini ya, sekitar wah lumayan besar rumah ini kalau masih utuh atasnya. Ya. Dan dulu pernah pesawat terbang itu berkeliling, mengelilingi rumah ini, mungkin dari tentara Jepang atau di mana mau mengincar rumah ini, tapi Bapak Adnan Kapogani alhamdulillah terselamatkan dan tidak menjadi korban daripada revolusi. Selaku masyarakat ini Ya. di Kecamatan Mersau Pak Januar, dan juga mengamati sejarah-sejarah yang ada di sini potensinya. Sebaiknya tempat ini bagusnya seperti apa kan ya? Nah, jadi kalau menurut kami Pak dan harapan kami untuk meningkatkan semacam pamor daripada daerah ini, karena ini dulu sudah dijadikan markas besar, alangkah lebih baiknya lagi kalau ini dibangun oleh pihak pemerintah khususnya Angkatan Bersenjata untuk dijadikan lagi bangunan yang bermanfaat kepada kegiatan-kegiatan daripada ABRI itu tersebut. Dan kami sudah bertanya langsung kepada yang punya. Di situ syarat mereka tidak banyak. Andaikan ini dibangun silahkan, dibangun oleh pemerintah ataupun dari Angkatan TNI silahkan, tetapi mereka hanya minta numpang suatu bangunan semacam rumah. Dan jika ini dijadikan kantor ataupun apa, maka sebagai penjaganya mereka mengharapkan untuk dijadikan sebagai penjaga atau semacam karyawan kantor lah gitu yang berkenaan dengan bangunan. Jadi pada intinya dari pihak keluarga pemilik lahan, rumah yang dulunya dijadikan markas gerilya Pak Jenderal Akagani yang dulu merupakan gubernur militer Sumbaksel pada saat setelah revolusi ya, tetap dilibatkan dalam hal ini ya. Betul. Makanya. Betul. Jadi menurut saya selaku masyarakat biasa itu akan lebih baik dan sangat manusiawi. Dan kalau bisa jangan sampai anak cucu kita lupa dengan sejarah yang intinya. Nah, itu inti dasarnya untuk menjaga sejarah daripada keberadaan bahwasanya wilayah ini pernah menjadi markas besar daripada Gubernur Jenderal Sumbaksel. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Januar. Semoga tayangan ini akan menjadikan bahan dan perhatian pemerintah, khususnya dinas yang terkait, instansi yang terkait, dan juga yang berkompeten untuk memperhatikan jejak-jejak atau sejarah-sejarah yang pernah dilakukan oleh para pejuang nasional tentunya. Terima kasih Pak Januar. Terima kasih. Suatu kesempatan. Assalamualaikum.